Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya di sini Harjono dari IoT Maker Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ESP32, yaitu salah satu microcontroller yang baru keluar, baru dirilis oleh Espressif dan sempat dinyatakan sebagai yang tercepat yang tersedia di pasar saat ini. SP32 sendiri juga sudah banyak mengeluarkan varian, maksudnya digunakan dalam varian-varian tertentu, mulai dari yang standar sebagai development kit, ada juga yang dilengkapi dengan LCD display, dan ada juga yang sudah dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel, dan ada juga model yang menggunakan kelengkapan GSM dan GPS. Berikut saya akan coba jelaskan perbandingan dari beberapa board microcontroller yang populer. Yang kita bandingkan adalah CPU-nya, ROM, RAM dan flash, kemudian GPIO, operating temperature, operating voltage, dan connectivity. Flash memory itu adalah memori yang digunakan untuk menyimpan program yang akan kita jalankan. Operating temp itu artinya suhu kerja operasi dari board yang bersangkutan. Operating volt dan kuat arusnya itu yang boardnya itu bekerja pada berapa volt dan arus yang kita pakai, serta connectivity, fitur-fitur konektivitas yang tersedia. Yang pertama adalah ada Arduino Mega R3. CPU-nya pakai ATmega 2560 16 bit dengan kecepatan 16 MHz single core. ROM-nya 4 KB, RAM-nya 8 KB dan flash-nya 256 KB. Jumlah GPIO-nya sangat banyak, ada 54. Kemudian bekerja dengan tegangan 7-19 volt, namun secara digital dia menggunakan tegangan 5 volt dengan kuat arus sekitar 500 mA. Connectivity-nya bisa dengan I2C maupun SPI. Yang berikutnya adalah microcontroller ESP8266 ya. CPU-nya menggunakan ekstensa RISC 32 bit dengan kecepatan 80 MHz single core. ROM-nya 64 KB, RAM-nya 64 KB dan flash memory 96 KB. Jumlah GPIO-nya 17. Operating temperature-nya minus 45 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Artinya bisa beroperasi pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Tegangan operasinya menggunakan 3,3 volt, range-nya dari 2,5 sampai 3,6 dengan catuan maksimal 80 mA. Ketersediaan connectivity-nya selain I2C dan SPI juga ada Wi-Fi dan BLE. BLE adalah Bluetooth Low Energy. Microcontroller berikutnya adalah ESP32. Ya. Prosesornya adalah menggunakan ekstensa RISC 32 bit dengan kecepatan 240 MHz dual core. ROM-nya 448 KB, RAM-nya 520 KB dan flash memorinya sebesar 4 MB. Jumlah GPIO-nya 36, tapi tergantung dari modelnya. Ada beberapa model yang jumlah GPIO-nya lebih sedikit karena mereka menggunakan GPIO itu untuk aplikasi internal. Suhu kerjanya sama, yaitu minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius, artinya cocok bisa bekerja untuk di bawah suhu 0 derajat Celcius dan cukup tahan jika dikemas, dijemur di aplikasi yang dijemur di luar. Tegangan kerjanya sama, 2,5 sampai 3,6 volt dengan kuat arus maksimal hampir setengah ampere. Connectivity-nya sama, I2C, SPI, Wi-Fi dan BLE.
Sebagai pembanding terakhir, kita coba bandingkan dengan SBC, Single Board Computer, yang kebetulan di sini saya bawa adalah Raspberry Pi 4B, di mana CPU-nya adalah ARM Cortex A72 64 bit dengan kecepatan 1,5 GHz quad core. Prosesor ini identik dengan yang terpasang di beberapa handphone Android. ROM-nya 1 GB kurang lebih. Kemudian RAM-nya ada pilihan, ada yang 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan 8 GB. Sedangkan flash memorinya menggunakan eksternal, yaitu dengan micro SD. Anda bisa gunakan yang 8, 16, atau 32 GB. GPIO-nya ada 28. Suhu operasinya 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, sehingga tidak cocok untuk digunakan pada suhu yang di bawah 0 derajat Celcius atau suhu yang di atas 50 derajat Celcius. Tegangan operasinya 5 volt dengan kuat arus maksimal 3-4 ampere. Connectivity-nya sama, ya, SQRC, SPI, BLE, Wi-Fi, ada Ethernet juga, menggunakan gigabit Ethernet, ada USB 2.0, USB 3.0, dan HDMI VGA. Berikut adalah beberapa varian yang menggunakan ESP32. Ada Duet Development Kit, ada Node MCU, ada ESP32 Think, Wemos, dan ada beberapa yang sudah digabungkan dengan fitur lain, tambah fasilitas lain. Misalnya Wemos OLED yang sudah dikasih LCD, kemudian juga nanti ada ESP32 Cam yang udah ada kameranya sebesar 2 megapiksel. Sedangkan ada lagi ESP32 yang sudah dilengkapi dengan GPS dan jaringan GSM. Secara umum ini adalah untuk development kit ESP32. Ini adalah pin out-nya. Perhatikan penomoran pin out-nya agar tidak salah dalam memasang pin out. Dari pin out kita bisa melihat bahwa ada satu kategori lagi yang tersedia, yaitu di ESP32, yaitu adalah kategori touch sensor. Ada 10 pin untuk yang mendukung touch sensor. Untuk apa touch sensor itu? Dengan touch sensor kita bisa menggunakan saklar sentuh hanya dengan satu pin tanpa menambah modul. Jadi jika saklar itu kita pegang atau pin itu kita pegang, maka kita bisa membuat program yang untuk mendetek bahwa pin tersebut kita pegang. Berikut adalah board ESP32 Cam yang sudah dilengkapi dengan kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Ukurannya sangat kecil, praktis, ya, dan kita bisa membuat aplikasi aneka macam aplikasi di sini. Selain kamera, board ini juga sudah dilengkapi dengan mic slot untuk micro SD, sehingga kita bisa tambahkan micro SD card gitu. Dan karena masih ada beberapa pin, ada sekitar 10 pin yang tersedia, maka board ini juga masih diintegrasikan dengan sensor atau aktuator lain. Misalnya, kita bisa buatkan sensor, katakanlah sensor lemari atau jendela, dan atau bisa juga digabungkan dengan sensor api, kebakaran atau kebocoran gas, sensor MQ untuk sensor kebocoran gas, maka akan merekam jika salah satu sensor ini aktif. Bisa juga kita integrasikan dengan aktuator lain, misalkan dengan stepper motor, sehingga kalau misalkan terjadi ada sensor yang aktif di sudut kanan, maka kita bisa gerakan stepper motor ini untuk agar kamera mengarah ke kanan. Menurut saya aplikasi yang cocok adalah untuk intelligent video monitoring, di mana video yang dimonitor atau foto yang diambil bisa disimpan di dalam micro SD card dan bisa juga ditayangkan langsung via network. Yang berikutnya adalah modul ESP32 yang sudah dilengkapi dengan GPS dan GSM. Jadi di board ini
sudah ada modul GPS, yaitu Global Positioning System. Fungsinya adalah untuk memetakan posisi alat ini berdasarkan satellite GPS. Dan selain itu juga sudah dilengkapi dengan GSM system, ya, GSM 900 MHz, sehingga kita bisa menggunakan micro SIM card, kita masukkan di sini dan dia akan terintegrasi dengan sistem GSM yang ada, entah itu Telkomsel, XL, Indosat, atau operator yang lain. Dan salah satu kelebihannya juga di sini sudah ditambahkan charger atau baterai support gitu ya, sehingga misalkan pada saat catuan di luar mati, maka sistem otomatis mengambil catuan dari baterai. Jika catuannya kembali hidup, maka sistem akan mengambil catuan dari luar sekaligus mengisi ulang baterai. Dan karena masih ada beberapa pin yang tersisa, maka alat ini juga dapat diintegrasikan dengan sensor atau aktuator lain sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya, alat ini sangat cocok dipakai untuk aplikasi yang bersifat tracking system, di mana dia bisa melaporkan posisinya saat ini berdasarkan modul GPS yang dipasang, dan posisinya itu akan dikirimkan either lewat WiFi atau lewat modul GSM. Bagaimana cara melakukan instalasi driver ESP32 pada Arduino IDE? Caranya adalah kita aktifkan dulu Arduino IDE-nya, kemudian kita pastikan bahwa kita terhubung dengan internet yang bandwidth-nya cukup kencang. Kemudian pada tombol sebelah kiri atas kita klik preference, ya. Dari preference, kemudian di bawah ada additional board manager, kita masukkan address URL dari Espressif. Addressnya seperti ini, dlespressif.com dl package ESP32 index JSON. Klik OK. Kalau dilihat seperti ini jadinya, ya, kalau dilihat jadinya seperti ini setting, tulisannya ada di bawah sini yang ada tanda panah merah ini, Anda lihat di situ, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kan baru mendaftarkan untuk akses URL yang di sana, driver yang ada. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan download board manajernya. Untuk itu langkah pertama adalah kita klik boardnya di sini, ya, klik board di sini. Untuk yang belum pernah install, maka board Anda tidak akan terdaftar di sini. Nah, ini contohnya adalah board yang terdaftar adalah board Arduino Uno. Kita klik saja di situ, lalu pilih board manager di atas. Ya, kita klik board manager di atas. Setelah kita klik, kemudian kita tuliskan ESP32 di sini, artinya kita bermaksud untuk mendownload, mencari driver-driver yang terkait dengan ESP32. Setelah ketemu, kita cari dan download yang disiapkan oleh Espressif System, bukan yang lain. Hasilnya kurang lebih seperti ini kalau sudah selesai instalasi. Proses instalasinya sendiri memakan waktu cukup lama ya, tergantung speed dari internet Anda. File yang di-download ada mungkin sekitar 100 MB. Dan sudah tertulis nanti installed, artinya sudah terpasang. Oke, lalu bagaimana kita mendaftarkan board yang kita gunakan? Ya, pertama kita masuk di tools, ya, kemudian pilih board, ya, kemudian klik yang sebelah kanan sini, kita pilih listnya, ya, kita masukkan di sini, kita cari board yang kita pakai. Listnya ada di sini. Contohnya di sini adalah saya menggunakan board yang dikeluarkan oleh Duit, ESP32 DevKit V1. Setelah diklik, pastikan bahwa board Anda sudah tertera di sini, artinya Anda sudah dikenal. Yang langkah berikutnya adalah kita memasukkan port komunikasi yang kita gunakan. Tentunya pilihan ini
hanya bisa dijalankan jika Anda sudah menghubungkan board dengan port USB yang di komputer Anda. Dari situ akan terlihat bahwa portnya misalnya keluarnya di sini adalah COM4. Bagaimana jika tidak muncul? Bagaimana jika tidak muncul? Maka Anda harus menggunakan atau melakukan instalasi software tambahan yang namanya WarpBridge atau COM-CH340. Itu akan saya coba nanti diskusikan di tempat yang terpisah. Oke, sampai di sini dulu pendahuluan tentang ESP32. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di jilid 2-nya yang kita bicara tentang beberapa aplikasi yang disediakan built-in. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.